Kalau menurut saya e-bike-nya kan semakin ringan, semakin powerful. Nah, mungkin ada voice comment-nya. Selamat pagi, salam e-bike Indonesia, sepeda untuk semua. Hai guys, selamat pagi. Nah, pagi ini kita di channel e-bike Arena kedatangan tamu nih, seorang profesional muda, ya. Ini kalau saya ketemu beliau nih bercanda terus nih, ya kan? Seorang profesional muda, seorang pilot, ya, yang sekarang ini memang keranjingan e-bike, ya kan? Bahkan saya pernah lihat di Instastory-nya. Bisa aja. Ini tak cerita loh. E-bike-nya dia itu ditaruh di ruang tamu dan dipajangin. Bahkan sampai dia tidur di sofa melihat e-bike-nya. Nah, ini luar biasa ini. Wah, nggak bener. Padahal sepeda saya ditaruh di kasus. Lebih parah. Oke, Mas Ari silakan. Mas Ari, silakan memperkenalkan diri Mas Ari. Hai, selamat pagi sobat e-bike genre MTB ya. Perkenalkan saya Arif. Saya kenal e-bike beliau ini. Mas, justru saya kenal e-bike dari beliau ini juga ya. Iya. Ini ibaratnya akibat saling meracuni. Sebenarnya tidak meracuni sih kita. Terpesona oleh teknologinya. Teknologinya. Iya. Oke. Iya. Mas Arif. Yes. Kenapa nih memilih IMTB sebagai tunggangannya nih? Tunggangannya untuk berolahraga setiap kalau saya dengar kabar sekarang hampir setiap hari nih dengan IMTB. Ya, bisa memungkinkan seperti itu. Kenapa saya memilih IMTB? Iya. Karena ya ada mesinnya. Ada mesin ya. Simple toh. Iya. Handphone aja kita ganti ngikutin teknologi, kenapa sepeda nggak ngikutin teknologi toh? That's right. Ini kalau memang saya kalau bicara dengan Om Arif ini luar biasa, nggak pernah habis nih, ya, nggak pernah habis. Tapi bicara ngomong-ngomong, ada mesinnya bukan berarti kita nggak goes juga. Benar. Nah, goesnya di mana? Ini olahraganya di sisi mana? Om Arif bisa ini pengalamannya lah, sharing ke kita. Jadi teknologi yang disematkan ini canggih, gitu loh. Jadi dia memberi kita pilihan untuk mempergunakan pedaling itu, jadi dinamakan pedal assist kan. Jadi bisa di 100% tanpa bantuan. Kalau di mode eco itu, kalau dibilang di sana di mode eco itu ya kurang lebih 30% dibantu oleh mesin, 60% sampai 70% itu ada mode trail dibantu oleh mesin, sampai boost itu 100% dibantu mesin. Ya. Iya. Jadi ada tenaga dalamnya lah gitu ya. Ya, kalau bilang gampangnya ada setannya lah. Jadi maksudnya ada yang ya second ini ya. Second power lah. Nah, tapi itu pilihan ya. Tapi itu pilihan. Jadi kalau memang mau bukan berkeringat ya, tapi mau memang energinya luar biasa bisa di-off-kan juga sama dengan sepeda biasa ya. Bisa, itu pilihan aja iya, kan? gitu. Jadi kalau mau olahraga ya tinggal di-off-kan, mau 30% jadi senyaman tubuh kita aja. Iya. Tapi ada bedanya nggak sih Om antara IMTB ini dengan MTB biasa sebenarnya, mungkin secara geometri atau secara apa gitu Om? Selain mesin ya Om, selain mesin dan baterai, karena dan satu lagi berat. Pasti berat. Ya. Nggak ada sih nggak sebenarnya. Insinyurnya udah jago-jago lah, udah bikinnya itu udah nggak ada bedanya dengan MTB, cuma di mesinnya aja ada bantuan itu kan. Dia dibikin itu untuk satu tujuan kan, on purpose kan. On purpose ya benar. Mungkin explore lebih jauh, terus nanjak, jadi nggak perlu loading dan sebagainya lah. Jadi Mas Arif, kita explore nih ya, banyak explore tempat-tempat, berbagai tempat. Nah, trek favorit Mas Arif di mana nih setelah pakai e-bike? Trek favorit di Cibubur atau di mana? Di mana aja? Saya suka trek yang seperti di puncak gitu loh. Oh, oke. Jadi TW5, di Gunung Pancar, KM0, semua favorit karena semuanya bisa dilalui gitu. Oh, luar biasa. luar biasa. Jadi, kalau sebelumnya gimana, Mas? Ya milih-milih lah, Mas. Milih-milih gimana? Yang nggak susah pedalnya. Nah, kalau tadi kan
Berarti kan sekarang berani ekspor trek-trek yang udah jadi favorit lah ya, trek-trek yang mendaki gitu ya Mas. Berani. Karena tinggal diukur aja itu, dilihat di monitornya berapa jaraknya, ya berarti terus kita bisa kira-kira bisa balik bisa ini gitu. Itu aja sih kalau mau ini. Mas Arif ini sebenarnya persepeda yang unik sih. Jadi setiap pagi dia berhenti di depan kompleknya dia mencari tantangan nih biasanya. Siapa nih kira-kira yang bisa bareng dan dia ready kapanpun. Nah, makanya mungkin dengan e-bike Mas Arif ready ya, diajak oleh komunitas manapun, bersepeda kemanapun itu siap ya. Oh iya, siap dan dan bisa menjadi ini apa? Membuka lowongan Marshall. Salah. Lowongan Marshall. Iya. Jadi ya gimana orang? Jadi sobat e-bike Indonesia ini Mas Arif ini salah satu yang kemarin juga menginspirasi saya juga untuk mencoba e-bike ya. Padahal dia belum punya e-bike, saya juga belum punya e-bike. jadi kita mencoba mencarilah alternatif lain dalam bersepeda ini. Akhirnya mungkin setelah itu kita sama-sama keranjingan ya Mas ya? Iya, karena kebetulan saya pekerjaannya dipenuhi dengan teknologi. Jadi ketika menemukan sepeda yang mempunyai teknologi yang mutakhir ini, saya sangat impress sekali, sangat impress sekali ya. Nah, menurut Mas Arif, e-bike di Indonesia nanti akan seperti apa Mas? Kalau menurut saya e-bike-nya akan semakin ringan, semakin powerful. Nah, mungkin ada voice comment-nya. Nah, ini menarik nih voice comment ya. Bisa jadi loh, ini masukan loh. Voice comment ya, langsung bus gitu ya. Bisa jadi karena sekarang kita udah tidak perlu setel lagi, kalau kita butuh ya bisa. Kan teknologi kan berbicara. Iya. Teknologi mau bisa jadi apa aja gitu loh. Asal jangan sepeda terus dirubah jadi kulkas lah. jadi ini apa? Mungkin ini boleh dibilang ini baru 2.0 lah ya. Ya kan 1.0 dulu kan teknologi e-bike itu masih sangat sederhana, sekarang udah 2.0. Mungkin berikutnya ya teknologi itu memang nggak ada limit ya nantinya. Jadi mungkin bisa jadi mungkin ada voice comment dan sebagainya ya Mas ya. Iya, jadi nanti mungkin baterainya sudah berubah lagi jadi ringan, kecil, kuat, lama. Ya tidak tahu lah, nanti mungkin 10 tahun lagi kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi paling tidak sekarang kita sudah mencicipi teknologi yang sudah disematkan di sepeda ini gitu. Nah sekarang Mas Arif itu ridingnya sepedanya apa sih Mas? Kebetulan saya pakainya apa Mas? Marine E2, Marine E2 ya. 2021 ya. Ya, itu ya, apa? Genrenya ini IMTB ya. Iya, genrenya IMTB. IMTB ya, IMTB. Nah, ada rencana nambah lagi, Mas? Tenang, mungkin istri nggak lihat channel ini kali. Cukup. Saya dengan istri saya cukup lah itu. Karena teman saya punya banyak IMTB jadi cukup. Mungkin kalau pengen ngicipi sepeda lain tinggal tukeran sama Mas Joseph gitu kan. Nah, menurut Mas Arif kendala apa nih dalam IMTB ya? Mungkin kendala-kendala yang Mas rasakan dalam IMTB apa Mas? Ada nggak kendala Mas? Semua pasti ada kendalanya ya. Iya. Ya, apapun itu kendalanya. Jadi kalau kendalanya IMTB ya memang harus ngecas baterai, persiapannya lebih lah. Oke. Misalnya kita mau nyepeda kemana, jarak berapa, kemampuannya. Nah itu harus disesuaikan dengan apa baterai. Iya. Terus escape route-nya bagaimana, apakah di sana ada listrik atau bagaimana. Nah itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita satu harian penuh ya kita harus bawa cadangan baterai atau nyari tempat yang ada charge-nya, seperti itu. Nah mungkin nanti untuk menghilangkan kendala itu mungkin ada solar panel lah, apa di mana mungkin ya. Gitu. Atau pas waktu ada kayuan terus dia ngecas gitu kan bisa jadi kan di depan itu ada dinamonya gitu. Ya, kayak sepeda dulu ya, kalau lampunya pakai dinamo itu. Bisa jadi. Jadi kalau di depannya dikasih dinamo terus ngecas bisa aja kan? Iya. Tapi mungkin belum terpecahkan karena
sepeda ini kan berat 24 kiloan. Nah, mungkin yang baru mau dipecahkan ini beratnya aja gitu loh. Ya, mungkin Anda tahu nanti masukan ini didengar nih oleh pemilik brand-brand besar di dunia maupun lokal. Mana tahu bisa menjadi leading di teknologi terutama di e-bike ya Mas ya. Iya, Di betul. e-bike, ya kan? Nah, ada ini Mas Arif. Nah, mungkin ada pertanyaannya gini, ada pernyataan dari orang bahwa pakai IMTB ini untuk orang yang sudah tua. Nah, itu gimana menurut Mas Arif? Ya Ini kalau pengguna loh ya, kan pengguna nih. yang ngomong siapa dulu? Iya ngomong orang-orang mungkin ya orang-orang yang muda gitu Mas Arif. Apakah Ya. ini haram untuk orang muda gitu Mas? Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya ini diciptakan itu untuk purpose, on purpose kan? On purpose ya. Jadi misalnya kita nanjak, jadi nggak usah loading lagi, sampai ke puncak nanti turun, jadi nggak usah loading di mobil lagi kan gitu. Terus kalau orang tua dipakai untuk orang tua ya mungkin untuk orang tua juga bisa juga gitu loh. Jadi semua all around ya. all jadi, around gitu. Jadi nggak mesti orang tua saja gitu loh. Ini kan untuk all around, orang muda juga nggak ada. Nah, Mas Yusuf orang tua para muda. Kalau saya sih kalau begitu kalau lihat cermin sih muda gitu. Ya Mas, sudah. Mas Arif ini memang bisa aja nih. Iya kan? Jadi nggak usah takut lah mau orang tua orang muda pakai aja lah. Nah sekarang tips lah dari Mas Arif untuk pengguna IMTB yang baru gimana Mas? Banyak senyum-senyum aja. Ya maksudnya gini loh. Jadi cobalah dulu baru bisa berkomentar gitu. Maka datanglah ke e-bike arena ya. Iya. Itu nanti di sana kan dipandu itu atau nyoba-nyoba sepeda gitu. Jadi tahu bagaimana bedanya konvensional sama e-bike atau Iya. IMTB ini gitu loh. Iya. Balik lagi ini mungkin bukan bersaingan satu sama lain tapi saling mengkomplement each other ya. Wah, kalau saingan sih enggak Ya, sebenarnya gitu. Ini sebenarnya perkembangan teknologi benar. aja gitu loh. Perkembangan teknologi dan kalau Anda bisa memanfaatkan teknologi itu, hidup Anda kan lebih mudah. Itu aja gitu loh. Iya. Jadi kalau ya saya juga kadang-kadang masih konvensional aja kalau males ngecas apa gitu ya gitu. Coba tapi ya cuma muter-muter aja nggak sejauh pakai yang e-bike. Oke. Terima kasih Mas Arif ya, Sama-sama. atas waktunya yang luar biasa. Ini langsung pakai abis sepeda nih mau langsung terbang nih. Tadi saya habis sepedaan Habis sepeda langsung nih ya. dari KM0, Oh, KM0. terus turun ke Cibimbing, Cibimbing ya, Cibimbing. Pergi dengan siapa Mas? dengan Ya? istri. Wah, luar biasa. Nah, Luar biasa ya dan berarti. istrinya teman. Oke, berarti quality time-nya ini ya, dapat juga ya. Sepeda dapat, quality time dapat, dan pulang bisa agak lebih siang ya. Ya, dan istri bisa mengawal saya lebih dekat lagi. Jadi itu sobat e-bike itu mungkin salah satu tips ya, karena kadang-kadang kita agak susah pulang siang ya. Jadi mungkin ajak juga lah istri Anda juga bersepeda juga, nggak ada salahnya juga kok ya. Jadi itu salah satu tip dari kita. Ya, jadi jangan takut pakai e-bike, itu Ya. aja sih. Jangan takut pakai e-bike. Karena hidup kita cuma sekali, ya bikinlah hidup Anda se-happy mungkin. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Mas Arif. Sama-sama. Terima Bapak kasih, Mas sukses Yusuf. selalu e-bike ya. Mudah-mudahan- Sama-sama sukses juga. Mudah-mudahan masih bisa mudah-mudahan lebih banyak lagi trek-trek yang bisa dieksplor. Iya, saya sebenarnya akan membawa sepeda saya kemana saya terbang nanti. Luar biasa. Saya akan eksplor dari Indonesia Timur sampai ke Irian Jaya, nanti saya coba nanti. Tanpa harus ketakutan untuk fatigue ya. Tanpa ketakutan harus faktik ya, kalau takut ya yang jangan goes. Oke, rekan. Luar biasa perbincangan pagi ini. Oke, rekan-rekan e-bike Indonesia, terima kasih untuk stay di channel ini. Nantikan selalu update topik-topik yang menarik dari channel e-bike Arena.
dan stay healthy, dan salam e-bike Indonesia, sepeda untuk semua. Terima kasih. Selamat pagi.